communicate expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada tahun 1929, salah satu ulama dari negeri Sambas, Borneo atau Kalimantan yang bernama Syekh Basuni Imron mengirimkan surat kepada gurunya yang bernama Sayyid Muhammad Rashid Ridho, salah satu ulama pembaharu reformis Islam dan juga pemimpin majalah Al-Mannal. Di dalam suratnya tersebut, Syekh Basuni Imron setidaknya menyampaikan 2 poin pertanyaan utama. Poin pertama, beliau menanyakan kenapa umat Islam di hampir seluruh wilayah belahan dunia mengalami fase kemunduran, mengalami kondisi keterbelakangan. Umat Islam di Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Umat Islam di Libya dijajah oleh Italia. Umat Islam di Tunisia, di Maroko, di Aljazair dijajah oleh Perancis. Bahkan umat Islam di India dijajah oleh Inggris dan di beberapa belahan wilayah dunia Islam lainnya. Kata Syekh Basuni Imron, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam firman-Nya dengan menyebutkan walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin, sesungguhnya izzah itu, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Lantas kenapa yang terjadi di lapangan, yang menjadi satu fakta, realita yang menimpa umat Islam tidak mendapatkan izzah, tidak mendapatkan kemuliaan. Yang terjadi mereka malah mendapatkan kondisi kehinaan, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Itu poin pertama yang ditanyakan atau yang disampaikan oleh Syekh Basuni Imron kepada Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Poin kedua di dalam suratnya, Syekh Basuni Imron menanyakan apa yang menjadi penyebab kemajuan bangsa-bangsa barat seperti bangsa Amerika, bangsa Eropa, dan juga bangsa Jepang yang mereka menguasai berbagai macam kemajuan teknologi. Mereka menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, bahkan menjadi negara-negara yang mampu menjadi pemimpin peradaban umat manusia. Apakah mungkin umat Islam bisa mendapatkan kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa tersebut? Setelah membaca pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Basuni Imron melalui suratnya tersebut, Muhammad Rashid Ridho kemudian meminta kepada salah satu sahabatnya atau koleganya yang bernama Syekh Syakib Al-Salan untuk menjawabnya. Yang kemudian jawaban-jawaban dari Syakib Al-Salan tersebut dibukukan dalam sebuah kitab yang berjudul Limada Ta'akhkharal Muslimuna wa Limada Taqaddama Ghairuhum. Kenapa umat Islam mengalami fase kemunduran? Kenapa umat Islam dalam kondisi penuh keterbelakangan? Dan kenapa bangsa-bangsa lain selain mereka malah maju? Syakib Al-Salan kemudian menyebutkan beberapa penyebab yang menjadi sebab-sebab kemunduran umat Islam, yang menjadi sebab-sebab umat Islam jauh dari kemajuan teknologi, bahkan umat Islam jauh dari nilai-nilai agamanya sendiri. Di antara sebab tersebut, kata Syakib Al-Salan, adalah umat Islam terjatuh ke dalam sikap kebodohan.
umat Islam mengalami gejala kemalasan yang akut. Umat Islam tidak memiliki semangat dan tanggung jawab untuk memajukan agama dan membangun peradabannya. Umat Islam terlena bubukkan oleh agama yang dianutnya. Seakan ketika mereka memeluk agama Islam, kemudian mereka sholat, kemudian mereka berdoa kepada Allah meminta kemenangan, itu dianggap sudah cukup dan sudah mewakili ajaran agama Islam, tanpa ada upaya untuk merealisasikan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Islam tersebut, tanpa ada upaya dan aksi nyata untuk membangun peradaban Islam, hanya sebatas tersibukkan dengan ritual ibadah tanpa ada satu kesadaran yang lebih dari itu. Kemudian Syakib Arsalan menambahkan lagi bahwa ada gejala lain atau ada sebab lain yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam, yang tidak hanya menjadi penyebab kemunduran umat Islam dari ketidakmampuan mereka mengungguli bangsa-bangsa barat dari sisi pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam dengan mereka tidak mengenal agamanya. Pertama adalah ultramodernisme, menerima arus pembaharuan dari barat tanpa melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai tradisi yang ada di dalam agama Islam. Ultramodernisme membawa pengaruh dengan kemudian menganggap semua nilai, semua tradisi Islam itu sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kemajuan zaman. Hal-hal lama yang ada pada ajaran Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan, maka sudah selayaknya untuk ditinggalkan. Ini adalah satu pandangan atau konsepsi yang ada pada ultramodernisme. Kemudian sikap yang kedua yang menjadi lawan dari ultramodernisme, yang ini juga menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam, adalah konservatisme, sebuah sikap anti kemajuan, jumud. Konservatisme ini kebalikan dari ultramodernisme. Jika ultramodernisme menerima dengan secara totalitas tanpa ada filterisasi, tanpa ada penyesuaian, konservatisme ini kebalikannya, menolak segala macam kemajuan, menolak segala macam produk teknologi, menolak segala macam ilmu-ilmu yang berasal dari barat, menolak matematika, menolak sains, menolak teknologi, dengan alasan semua itu adalah produk teknologi yang berasal dari negara barat yang notabene kafir. Nah, sikap konservatisme ini yang juga tidak kalah akut dan menggejala pada konteks tahun 1929 atau pada abad ke-20. Dan hal ini mengingatkan saya, dan fenomena ini mengingatkan saya pada keadaan yang dulu juga pernah muncul pada masa Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali salah satu ulama besar umat Islam yang disebut sebagai Hujjatul Islam. Beliau menuliskan biografinya dalam bentuk autobiografi intelektual yang berjudul Al-Munkit Minad Dhalal wal Mufsihu bil Ahwal. Salah satu poin yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya tersebut, beliau menemukan satu gejala yang gejala ini sama dengan yang muncul pada masa abad ke-20, yaitu gejala menolak segala macam ilmu pengetahuan dengan menganggap ilmu pengetahuan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Imam Al-Ghazali menyebutkan, nasya'at min sodikin lil islami jahilin, telah muncul sekelompok umat Islam yang mereka menganggap dirinya paling islami, atau dalam istilah sekarang itu si paling religius begitu. Padahal hakikatnya jahil, hakikatnya bodoh. Dhanna anna dina yambahi ayyun soro bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihim. Sekelompok umat Islam ini yang mereka menganggap dirinya paling islami, namun hakikatnya jahil. Mereka menganggap bahwa agama Islam itu dibela
dengan menolak segala macam ilmu pengetahuan yang lahir dari para ahli filsafat atau dari para ilmuwan. Fa'ankara jami'a ulumihim, mereka menolak segala macam ilmu-ilmu yang ada pada ilmuwan. Wa adda'a jahlahum fiha, dan mereka menganggap ilmuwan-ilmuwan itu adalah orang yang bodoh. Hatta ankara qaulahum fil khusufi wal kusuf, hingga sampailah mereka sampai kepada penolakan tentang hasil analisis, hasil kajian para ilmuwan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, yang notabene gerhana bulan dan gerhana matahari adalah satu fenomena sains yang ilmiah yang tepat. Wa za'ama anna ma qaluhu ala khilafi syar'i, dan mereka komunitas yang menganggap dirinya paling religius dan senang menolak ilmu pengetahuan itu, mereka menganggap ilmu pengetahuan yang merupakan produk dari para ilmuwan ini dihukumi bertentangan dengan syariah. Ya. Imam Al-Ghazali melanjutkan, falamma qara'a dzalika sam'a man 'arafahu bil burhanil qati lam yashukka fi burhanihi. Maka apabila hal ini sampai terdengar kepada pihak-pihak yang mereka betul-betul menguasai ilmu pengetahuan dengan baik, bisa membuktikan segala macam pembuktian ilmiah dengan empirik saintifik, ya, maka pihak-pihak yang ahli ilmu ini, ahli pengetahuan ini, maka mereka akan walakin i'taqada anal islama mabniun alal jahli wa inkaril burhanil qati, maka mereka kemudian akan menganggap agama Islam itu dibangun di atas kebodohan dan pengingkaran kepada bukti-bukti pengetahuan yang sifatnya empirik, rasional, dan sensitif. Uniknya lagi, fenomena yang disebutkan oleh Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu, yang disebutkan oleh Syakib Arsalan 1 abad yang lalu, ini masih menggejala di zaman kita, di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi. Pernah ada salah satu pengkhotbah yang menyampaikan dengan berapi-api, yang mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kita butuhkan hanya ilmu agama. Buktinya adalah kaum Ad dan kaum Samud, mereka yang unggul di dalam teknologi untuk membuat lubang-lubang di dalam gunung, mereka diadab oleh Allah. Bagi saya ini adalah salah satu statement yang paradoks. Karena diadabnya kaum Ad dan kaum Samud bukan karena keunggulan mereka dalam penguasaan teknologi, tapi diadabnya mereka karena pembangkangan mereka kepada kebenaran ilahi. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang senang menggunakan narasi agama, yang senang mengutip teks-teks suci dari Al-Quran dan hadis untuk menolak kebenaran sains yang ilmiah, yang telah terbukti dengan burhanul qati, yang tidak terbantahkan, maka seakan-akan pihak-pihak ini seperti senang menjual ayat-ayat Allah untuk menolak kebenaran. Oleh karena itu, saya sekali lagi teringat apa yang disampaikan oleh Profesor Perviz Hudbay. Beliau seorang penulis buku yang berjudul Islam and Science, seorang ilmuwan fisika dan juga dulu dosen di Quaid A'dham University, Pakistan. Profesor Perviz Hudbay pernah mengatakan, selling religion is the easiest and most profitable business. Even mental passion can do it without any risk. Jualan agama itu adalah bisnis yang paling menguntungkan dan paling mudah. Bahkan orang gila sekalipun bisa melakukannya tanpa suatu resiko apapun. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi satu pemantik gairah pemikiran kita untuk selalu aktif dalam melakukan kajian keislaman, karena agama Islam itu adalah agama yang dinamis, bukan agama yang statis. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.